Abia, 3 tahun di tahta, selamanya dalam sejarah keselamatan. Abia disebut juga Abiam dalam beberapa bagian Alkitab, adalah Raja Yehuda dan putra dari Rehabeam. Abia hidup dalam masa yang tidak stabil. Ia dibesarkan dalam situasi kerajaan yang sudah terpecah sejak zaman ayahnya Rehabeam. Setelah Rehabeam wafat, Abia naik tahta sebagai Raja Yehuda yang memerintah selama 3 tahun di Yerusalem, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ibunya bernama Maakah, cucu Absalom. Lingkungan politik dan spiritual pada masa itu sudah mengalami kemunduran dibanding masa Daud dan Salomo. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Abia adalah peperangannya melawan Yerobeam, Raja Israel Utara. Dalam catatan pasal 13 diceritakan bahwa sebelum peperangan, Abia berdiri di atas gunung dan menyampaikan pidato kepada pasukan Israel. Ia menegaskan bahwa pertama, kerajaan Yehuda adalah pewaris sah janji Allah kepada Daud. Yang kedua, imamat dan ibadah di Yerusalem masih dijalankan sesuai ketetapan Tuhan. Yang ketiga, Israel Utara telah menyimpang dengan menyembah lembu emas. Pidato ini menunjukkan bahwa Abia memiliki kesadaran teologis tentang perjanjian Allah dengan Daud. Dalam peperangannya itu, meskipun jumlah pasukan Yehuda lebih kecil, mereka berseru kepada Tuhan dan akhirnya memperoleh kemenangan besar atas Israel. Kemenangan ini dipandang sebagai pertolongan ilahi. Dalam catatan kitab 1 Raja-Raja 15 disebutkan bahwa ia tidak sepenuhnya setia seperti Daud. Ia berjalan dalam dosa-dosa ayahnya dan tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Ia menciptakan ketegangan dalam penilaian terhadap dirinya. Dalam 2 Tawarikh, ia tampil sebagai pemimpin yang membela perjanjian Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja, ia digambarkan sebagai raja yang tidak sepenuh hati setia. Kemungkinan besar ia hidup dalam situasi campuran. Ada momen iman, tetapi juga ada kompromi. Abia memerintah hanya 3 tahun. Ia wafat dan dikuburkan di kota Daud. Putranya, Asa, menggantikannya sebagai raja. Walaupun masa pemerintahan Abia singkat dan tidak spektakuler, garis keturunan Daud tetap terjaga melalui dirinya. Nama Abia muncul dalam silsilah Yesus di Injil Matius 1 ayat yang ke-7. Keberadaannya dalam daftar ini mengandung makna teologis. Yang pertama, garis mesianik melewati raja-raja dengan kualitas rohani yang beragam. Yang kedua, kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada Daud tetap terpelihara. Yang ketiga, sejarah keselamatan berjalan bukan hanya melalui tokoh besar, tetapi juga melalui tokoh yang relatif singkat dan sederhana. Abia bukanlah raja terbesar, bukan juga yang paling setia, tetapi ia tetap menjadi bagian dari rantai sejarah menuju kelahiran Kristus. Kisah Abia mengajarkan bahwa iman kadang muncul di tengah konflik. Kepemimpinan rohani bisa bercampur antara keberanian dan kelemahan. Dari seorang raja dengan masa pemerintahan singkat dan iman yang tidak sempurna, garis keturunan Mesias tetap diteruskan. Itulah gambaran anugerah. Allah setia bahkan ketika manusia tidak sepenuhnya setia.